warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hadiahnya anak semua pada pagi hari ini. Rekan-rekan semua, kakak mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, telah menyempatkan hadir juga di kelas ini. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang konseling kelompok. Nah, mungkin rekan-rekan semua di sini apakah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Oke, sebelumnya. Jadi nanti kakak jelaskan sedikit tentang apa itu konseling kelompok. Namun sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya kita saling kenal. Watak kadang mengatakan itu kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Ini perkenalkan, nama kakak Ramadan. Jadi sebagai pemimpin kelompok ya, istilahnya di sini kita akan konseling kelompok. Jadi kakak sebagai fasilitatornya dan akan memandu teman-teman di sini guys. Oke, mungkin nanti kita perkenalan dulu ya masing-masing. Dari mana dulu yang ingin perkenalan? Sini. Perkenalkan, saya Zakia Hamzah, istrinya Zakia. Perkenalkan, saya Saya Muhammad Taufik, saya biasanya dipanggil Roh. Terima kasih anak semua yang telah kenalan. Mungkin salam kenal ya semuanya di sini. Dan ini ya, kita hari ini tadi kakak menjelaskan tentang konseling kelompok ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan itu. Jadi tujuannya adalah pengenalan ya. Jadi kita di sini akan membahas satu permasalahan dari rekan-rekan semua. Kalian semua bisa nanti untuk bercerita apa permasalahan kalian sekarang yang membuat kalian itu kayak kepikiran terus atau susah dalam menjalani aktivitasnya kayak gitu. Jadi kalian bisa menceritakan itu. Dan ini ya, di dalam konseling kelompok ini pasti adanya kita ada asas kerahasiaan. Jadi rekan-rekan semua di sini diharapkan cerita oleh teman-temannya nanti itu jangan disebarluaskan kayak gitu. Jadi kita di sini saja. Jadi kita ada kerahasiaannya kayak gitu. Dan juga teman-teman di sini juga harus terbuka kayak gitu. Karena dalam konseling kelompok ada asas keterbukaan juga. Jadi itu rekan-rekan semua diharapkan untuk cerita itu emang benar ya. Dan itu emang terbuka di sini kayak gitu. Jadi dari sini saling bantu gimana cari jalan keluarnya. Dan juga di konseling kelompok ini juga ada asas kegiatannya ya. Jadi kita ada tahap-tahapannya kayak itu dari pembukaan, dari tahap peralihan, tahap inti dan oke, mungkin rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Oke. untuk pelaksanaannya berapa menit atau berapa jam? Oke, untuk pelaksanaannya kita targetnya 30 menit ya. Apa kita ikut lebih itu ya kita lanjut aja. Namun itu harus 30 menit estimasi kita ya. Ini ada yang
dan jadi begini itu jadi berantakan karena banyaknya itu menunda ataupun dalam pekerjaan suatu rencana itu sering dibangun gitu sering kerjaan itu sambilan dan yang lain gitu berantakan. Berantakan. Oke. Mungkin lanjut dulu. Aku kan sama kayak aku yang sama terus sama yang ngerjain tugas kayak Nanti lah. Jadi masih sering kadang sulit manajemen waktu dari diri kayak gitu ya, dari apa juga, dari juga. Ya cuma itu aja masalahnya. terus kayak lebih fokus diem. Iya. Lanjut dulu ya, nanti kita bahas. Mulai dari saja akhir kayak dirinya anak jadi juga mulai bisa manajemen waktu dan akhir-akhir ini juga banyak tugas segala masuk ke luas segala tapi jadinya masih benar-benar tugas. Oke, kayaknya di orang manajemen waktu ya kayaknya. Ya emang apalagi kita sekolah atau kuliah itu tugas banyak istilahnya ya. Jadwal banyak juga, jadi itu sulit untuk mengendalikan dan mengontrol waktu kita. Jadi oke, makasih ya anak semua ini. Kita lanjut dulu. Kalau dari aku yang lain lebih ke kayak overthinking ya kak dari yang tadi kan teman-teman kayak juga bangunnya kalau aku dari itu sendiri kayak overthinking dari gambarnya yang tugas-tugas itu kayak mikirnya ini tuh sangat selesai padahal itu tuh belum tentu terjadi tapi udah kepikiran duluan gitu Kak. Oh kayak overthinking atau pikirnya berlebihan kayak gitu. Bahwa takut tidak bisa, nilainya jelek kata dia. Jadi berpikirnya tuh ke depannya harus overthinking kayak gitu. Jadi bisa kita tampung ya. Jadi masih kisaran di tugas masih berbeda juga ya anak semua. Boleh berlanjut. Kalau aku sendiri itu mungkin bisa ya kombinasi karena kan manajemen ini di semester 3 itu kan banyak ya tugas mungkin kita kaget apalagi tugas-tugas sebenarnya ada tugas video tulis dan semuanya itu jadi kan membuat aku overthinking jadi manajemen waktu itu juga berantakan karena mungkin kayak ini tuh susah nggak ya aku bisa nggak terima atau enggak bukannya dikerjakan malah kayak mikirin itu nggak tahu jelas jadi nggak kerjakan dan itu yang terus sekali. Ya emang ya apalagi kita kalau sudah kuliah juga ya itu naik semester itu agak ada gapnya, ada perbedaannya kan. Apalagi itu sudah meningkat tugas juga lebih banyak. Apalagi semester awal kan itu baru perkenalan. Jadi kalau semester lanjut itu sudah mulai ada praktek dan sebagainya. Jadi itu agak berubah sistem kuliahnya juga. Ya, masih kisaran tadi ya sama dari seperti tadi manajemen waktu dan masih sulit untuk mengendalikannya kan. Oke lanjut terakhir. Baik singkat kalau dari aku sendiri mungkin masih seberapa karena yang aku rasa sekarang itu kaget untuk di semester ini kaget karena sebetulnya di semester sebelumnya tugasnya itu nggak sebanyak yang di semester ini ya masih kaget juga Juga ya. Itu saja ya kata. ya. Oke. Kayaknya masih proses adaptasi juga dan itu istilahnya baru naik semester ya agak kaget juga kayak. Oke. Ini menarik semua ya. Permasalahan dari teman-teman tadi masih dalam sistem kuliah kayak itu. Ya mungkin rekan-rekan di sini kita mau bahas permasalahannya mana atau kita ya permasalahannya mana yang paling menurut kalian urgent. Oke. Berdasarkan juga dari kami ini nggak ada tugas tadi dan memang susah karena mungkin kita kan kaget dari itu jadi itu yang kita dikasih. Jadi kita gabung aja di satu kayak Iya. hari ini. Oke, setuju, kan? Lagi itu gabung ya. Oke, tentang manajemen waktu ya kita pada siang hari ini. Ya. Mungkin karena ini kita bersama ya, ini permasalahan bersama. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana awalnya itu tiba-tiba kesulitan dalam mengatur waktu. Kan kita itu agak jadwal ya. Kenapa itu tidak kerja kayak itu kalau tugas-tugas kita itu kenapa itu kita sering menunda gitu ya. Jadi kayak itu semua ya semua dari mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana permasalahannya itu dalam manajemen waktu. Jadi
yang muda itu berat juga kayaknya. Kadang kita mengalami hal itu ya. Iya. Ya, jadi gitu ya. Kita lanjut rata ya. Selanjutnya. Baik Kak, izin kalau dari aku sendiri mungkin ini lebih ke kebiasaan Biasa. mungkin ini kebiasaan dulu nggak bisa dibilang Nah, karena mungkin di semester sebelumnya itu sering mengerjakan tugas itu di mepet deadline ternyata setelah diterapkan di semester selanjutnya itu nggak bisa lagi Kak. Oh, Sudah iya, iya. itu terlalu numpuk ujungnya nggak kelar gitu. Wah, oke, jadi ya kita tugas kita kalau sudah apalagi naik semester ya, mengalami perubahan. Apalagi kalau semester awal itu tugasnya kalau kita buat hampir satu ya itu bisa terbuat. Kalau tugas kita semester kita sudah naik itu sistem tugasnya juga tugas ada proyek ya gitu ya. Mungkin bisa dibantah jelaskan tadi tentang kebiasaannya. Jadi agak kalau tersok lah istilahnya agak berbeda dari dulu dan sekarang gitu ya dari permasalahan bilang tadi akan mungkin lanjut ke Ahmad. Kalau dari masalah itu mungkin penyebabnya itu karena kurangnya itu dalam memprioritaskan tugas-tugas tadi. Karena tadi kan aku ceritakan kalau manajemen performa itu berantakan karena waktu mengerjakan jadwal tadi itu sering banget diselingi sambilan sama kerjaan lain. Soalnya dari aku sendiri memang itu kurang nyaman kalau fokus mengerjakan satu aja. Nah sambilan mungkin menonton apa gitu kan, dengan musik, atau main juga diselingi dengan main gitu. Jadi itu yang buat belakang dari kurangnya memprioritaskan pekerjaan dan juga Ya, oke. Jadi Ahmad ini suka istilahnya multitasking ya. ya bisa dibilang gitu. Ya, jadi tugasnya tuh kalau kadang tugas tapi diselingi lagi dengan bermain kayak ya. Iya, Kamu diselingi. apa kayak. Soalnya nggak nyaman kalau tugas-tugas saja Iya, ada lagunya juga kurang. Karena bisa juga bisa. Jadi lebih prioritas. Kadang itu Ahmad itu kelupaan ya kalau kan ini kadang istilahnya ada main game, main buka apa, baca ya kan. Nah itu ketika buat tugas kan pernah lupa atau masih buat Pernah beberapa pernah malah tugasnya tuh lewat. oh bagaimana? Gara-gara selingan tadi. Iya, selingan tadi. Ya prioritasnya itu ya. Ya. Ini kayak dari Ahmad tadi setengah semua. Oke, bisa dipahami juga. Jadi ya teman-teman masalahnya dari teman-temannya tadi kalau didengarkan ya dan boleh kita juga saling kasih solusi ke teman-temannya. Karena kita ini permasalahan kita sini bersama. Jadi kita cari jalannya satu. Oke, kita lanjut dulu. Kalau nggak sendiri sih kak, sebenarnya bisa cuman misalnya kita jadi nggak mau Itu kenapa tadi kan mau ngapa-ngapain ini alasannya? Ini nanti. Jadi kalau tri itu sebenarnya kan itu tadi kan manajemen. Ketika ada tugas itu banyak atau pusing tri kerjakan. Jadi tri itu berdiam diri ya, iya. Atau nggak mau karena mau main. Jadi tugasnya itu lewat. Nggak kerja. Itu kebiasaan sudah dari lama atau dari sekarang? Baru ini, baru kuliah ini kayak awal semester juga, istilahnya dia sebelum kemarin. Jadi berdiam diri itu masih ada aktivitas atau enggak? Masih terapi dan sebagainya atau enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Jadi berdiam diri itu aktivitasnya kayak diam saja. Diam saja. Nah ini juga ya. Nah permasalahan dari ini nah ini juga dia berdiam diri kayak waktunya. Nah itu diisi dengan apa kayak tadi berdiam diri. kalau lagi
kurang prioritaskan. Ya. Jadi kalau dari solusi Anda sendiri kayak Afnan itu kayak mencatat menulis tugas-tugasnya. Jadi Afnan itu bisa kayak tempelin di meja belajarnya ataupun di yang bisa terlihat oleh Afnan. Jadi Afnan itu sendiri bisa ingat kalau oh tugasnya itu dia kapan. Jadi Afnan itu bisa lebih prioritaskan lagi. Oke. Jadi membuat to-do list ya, list tugas apa yang harus diprioritaskan dalam membuat tugas ya. Jadi kita buat list, kita tempel itu dari tugas ini hari ini dikumpul. Jadi lebih prioritaskan dari ya. Kira-kira ada yang untuk anak, apakah ada aman yang dulu? Baik, ini sedikit bahan menurut aku masalah pendidikan masih prioritas tadi kan ya. Nah, jadi mungkin utamakan waktu mengerjakan itu intensitas untuk pekerjaannya hal yang sampingan tadi dikurangi sedikit agar untuk mencegah ini jadi kelewatan tugas pertama yang samping ini ya cuma sebatas biar kesulitan ya tentunya. Jadi ya masih memprioritaskan mana yang penting dulu, mana yang wajib dulu, mana yang semua kayak gitu ya. Jadi apakah ada lagi? Oke, dengan hal ini nanti juga aku juga susah kan kalau tidak sambilan itu bisa kayak kita kan nyari musik atau apa nanti kita kasih waktu untuk belajar itu 2 menit tapi untuk buka HP itu 5 menit kalau udah 5 menit stop jadi kita harus bisa mengerjakan lagi jadi kalau emang belum waktunya jangan kalau bisa jangan buka HP kalau emang mau buka HP itu harus ada target batasan. ya batasan kayak 5 menit jangan sampai buka HP itu lebih lama daripada kita belajar. Oke, jadi dari Anissa tadi bagus ya sarannya. Itu kalau dalam itu namanya teknik Podomoro. Mungkin teman-teman tahu ya teknik Podomoro. Kalau kita istilahnya belajar itu 25 menit, 5 menit kita refresh ya, kita apa sekali kita dan sebagainya. Nah, itu juga sangat efektif kalau digunakan ya. Apalagi kalau Afnan lebih prioritas lagi tugasnya dulu ya. Buat tugas terus dulu ya, setelah itu lanjut 5 menitnya kita bebas dulu dari tugas, kita alihkan ke lain dulu ya. Namun bisa juga diselingkan juga ya, namun yang prioritas itu kita kerjakan lebih dahulu atau kita sebenarnya kalau lagu itu bisa ya, kita selingkan di sebelah, tapi kita fokusnya harus ke tugas dulu ya. Jadi misalnya ini ada yang lain? Gitu. Kalau data kan biasanya misalkan aku kalau sekarang sini. Ya. Jadi kalau aku lagi ngerjain tugas, biasanya aku kayak yang pegang fisik gitu. Jadi saya mau ini nggak bisa kan soalnya jalan akses. Jadi harus fisik kiri benar-benar fisik kiri jauh-jauh. Misalnya kayak di dalam ruangan, ruang kunci dan kamar nggak boleh Iya. Jadi barang-barang yang ada di samping kita itu disingkirkan dulu ya, nggak penting ya. Jadi kita ya emang kalau gitu kita banyak ya. Ada juga orang belajar itu kalau banyak barang di samping-sampingnya itu nggak fokus. Jadi ada yang disingkirkan dulu, baru fokusnya itu tertuju ke satu itu, gitu ya. Jadi itu sangat bagus sekali saran dari ini ya, dari temannya tadi. Kalau sekiranya itu mengganggu pandangan bisa disingkirkan dulu barang-barang itu biar lebih prioritasnya lebih ke sana kayaknya. Nah ini ada yang lain ini ya bisa Dari media itu kalau misalnya dan biasanya belajar tapi ada sampingan gitu kan. Dulu Zadia tuh pernah waktu belajar di TPK itu Zadia tuh sama kayak kan yang kalau belajar harus ada sampingan dan HP di samping itu bermain. Tapi itu Zadia ketemu aplikasi yang bikin kita tuh nggak megang HP gitu. Jadi HP-nya itu kan kayak game. Jadi kalau kita biarin HP-nya itu kita dapat hadiah gitu, reward. Jadi karena ada reward itu, jadi bisa lebih fokus ke belajar itu, bukan ke HP-nya.
30 menit itu kita nggak bakal pegang HP karena dia lagi nyirami dia sudah tumbuh kita dapat reward gitu. Malah bisa Ya, poin-poin. poin-poin gitu ya. Oke, jadi bisa untuk di ini ya, di saran dari ini. Jadi ya seperti ya reward itu emang kadang buat kita semangat ya, apalagi itu mengerjakan tugas. Kalau itu tugasnya kadang menghasilkan, kita itu ada sebenarnya kasarnya uang ya. Kalau kita mau tugas kita dapat uang itu semangat kita jadi berubah ya. Ada teman-teman semua. Apalagi ya kalau dalam psikologi itu ada tiga. Kalau dalam teori behavior ya, ada reward, punishment, dan reinforcement kayak gitu. Penguatan, adanya ini punishment atau hukuman, adanya reward atau jadi ujian ya. Jadi kalau dapat reward itu karena ya kita nih tenaga kita nih lebih ekstra kayak gitu. Nah, jadi yang kadang itu ya tenaga semua ya reward itu kadang kita semangat itu skill kita. Jadi ya jadi gimana kan dari saran-saran rekan-rekannya tadi? Jadi itu sudah terbayang di artinya bahwa dengan beberapa saran tadi itu dapat memberikan efek yang baik untuk kita. Jadi ada saran dari tadi yang bilang kalau prioritas itu intinya kalau bisa tadi ya hal-hal yang benar itu sebenarnya disinggung itu ada. Terus juga untuk selingan itu tadi juga jangan berlebihan, ada juga kalau bisa dikasih batas misal itu selingan berapa lama aja habis itu langsung lagi jangan sampai misal selingan tuh kalau saya kan biasanya sebelumnya tuh selingan sampai saya merasa ada niat lagi. Oh iya, kalau nggak ada niatnya sampai berjam-jam ya salah. Jadi memang harus dibatasi di sini. Jadi mungkin seperti itu ya yang saya. Ini kan sudah ada langkah ya ke depannya supaya Apnan itu lebih prioritas lagi, gitu ya. Mungkin Apnan sudah ada kesimpulannya. Mungkin dari Apnan ada masukan untuk teman-temannya. Karena tadi permasalahan kita sama kayak. Ya, masukan teman atau saran ke teman-temannya juga dari manajemen waktu. Sebenarnya kalau saya tadi ada menyimak beberapa permasalahan teman. Saya ada tadi yang disebut dengan terakhir itu adalah mengenai permasalahannya. Jadi ada hari di mana dia itu lagi pengen kerja gitu. Iya. Itu jika memang kondisi itu tak terhindarkan ya atau mungkin memang sudah pasti bakal dulu. Jadi ya satu-satunya solusi yang akan diberikan dan akan diberikan itu ya pakai teknik timbangan aja, maksudnya diseimbangkan. Maksudnya semisal ada hari tadi kita lagi pengennya kosong gitu, lagi pengennya ya gitu lah. Ada hari lagi pengennya kosong, berarti beban apapun kerjaan di hari itu ya kita mau nggak mau hilangkan dari hari. Ya itu resiko yang ditanggung sendiri. Soalnya kalau memang hal itu terhindarkan ya pasti menjalani hari-hari yang kayak gitu. Kita harus kuat dibandingnya ke hari yang lain. Jadi sistemnya itu timbangan bisa dengan kita kita ada satu tugas ya. Jadi kita prioritas hari itu tugas, nah besoknya itu kita bisa atau replace ya dengan timbangan ya. Jadi ada bantuan yang kurang kayak gitu. Jadi yang itu saya kira ada tugas kita kerjakan hari itu full ya. Dan kalau itu besok itu selesai, jadi besok itu kita bisa replace atau kita bisa kasih reward dalam diri kita ya, maksudnya dari itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain adakah kasih saran apa? Kalau itu ya. Boleh. Kalau ribut itu tinggalnya sekarang
diri kita tertarik, kita akan kadang kita menjauhkan dari hal kita sendirian itu ya. Jadi dari diri nanti bisa mencoba saran-saran dari teman juga tadi ke depannya. Ya mungkin itu aja ya dari kita pertemuan kita hari ini. Mungkin kalau masih ada ini kita lanjut minggu depan ya. Masih pokoknya. Terima kasih rekan-rekan semua. Sebelum kita menyelesaikan kelompok ini, ada yang ingin menyimpulkan dari hasil kelompok kita pada pagi hari ini atau agak pilih? Ini boleh. Baik Kak, mungkin dari yang sudah kita bicarakan tadi kan dari awal permasalahan yang berkembang mana ada dari terkait waktu, terus juga ada yang kurang memprioritaskan, sama ada opportunity juga karena banyak tugas orang yang lebih kayak mendiamkan diri gitu kan. Jadi dari yang disampaikan tadi tidak kayak bisa disebut juga tapi itu kan karena jalan menonton dari mencari hal-hal yang menarik yang nggak lebih mendiamkan diri gitu. Terus juga kayak bisa dijedain juga dari yang bisa tadi kayak belajar berapa menit gitu sama kemudian main HP-nya juga. Terima kasih ya Tria. Mungkin yang lain ada yang mau menyimpulkan lagi sebelum kita mengakhiri? Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah hadir ya di kelas ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti kelompok. Semoga saran-saran dari teman, masukan juga dan cerita dari teman-teman tadi ya itu kita dapat menyelesaikannya, dan saran dari temannya tadi ya bisa untuk kita pertimbangkan dan kita lakukan. Ini terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kekurangan, kepada Tuhan tak mengampuni. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita mengakhiri dengan doa dulu. Ada yang ingin memimpin doa sebelum kita mengakhiri? Oke, boleh doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok kita pada hari ini, mungkin ada dari